Bismillah, terdengar jelas suaranya? Ustazah, jazakillahu khairan. Masyaallah. Baik. Oh, ada yang di atas juga. Enggak takut jatuh Bu di atas? Masyaallah. Pegangan ya. Izin dibuka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya kepada Allah yang atas nikmatnya kita bisa berkumpul di masjid ini, di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Kumaha damang orang baik? Masya Allah, ini baragernya. Semoga ini jadi wasilah kita dipulangkan Allah dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Wah, itu ada kitab itu tuh Al-Bidayah wa Nihayah. Kalau sering kesini dibacain ya. Itu kitab sejarah luar biasa, mantap, dari Imam Ibnu Katsir. Cuman 22 jilid, tenang aja ya. Insyaallah. Salam takzim, salam kenal, salam hormat. Terima kasih kepada para asatiz, alim, ulama, kiai, tokoh masyarakat, ustazah, nyai, bunda-bunda, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Terima kasih telah diizinkan ngaji bareng di sini. Mohon selalu doa dan nasihatnya. Semoga Allah ridho dengan pertemuan ini dan pertemuan ini jadi manfaat ya. Semoga selepas pertemuan ini kita tambah dekat kepada Allah. Apalagi tema yang diamanahkan ini menjadikan tahun baru Muharram sebagai titik balik kita jadi berubah ya, tambah baik. Dan semuanya pengen bahagia. Semuanya pengen ke surga. Siap ke surganya sekarang? Senang pengen. Aneh. Tadi tuh ibarat saya nanya kayak gini. Ibu lapar? Lapar. Pengen mie ayam? Pengen. Pengen makan mie ayamnya sekarang? Enggak. Gimana sih? Tenang dulu ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, tetap akan tiba waktunya ya. Makanya kata Nabi, manusia yang paling pintar justru yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk hari tersebut ya. Kalau ketemu anak kecil yang udah mikirin dia pengen kuliah di mana, pengen berkarir seperti apa, kita bisa berkata ini anak cerdas banget ya. Maka harusnya jauh lebih cerdas, betul kata Nabi, orang yang udah mikirin bahkan setelah kematiannya ya. Karena suka tidak suka pasti, kalau kaya tidak kaya, ada yang kerja sekeras mungkin, ada yang belum tentu kaya. Kalau viral tidak viral, ada yang berusaha cari sensasi kayak gimana pun, ada yang masih gak bisa viral juga ya. Ingin dicintai orang lain, ada yang berusaha pinjem jaket temen, pinjem mobil temen, tetap orang itu gak cinta kepadanya. Tapi kalau misalkan waktu tersebut pasti akan datang juga ya. Tinggal bismillah lah, nyiapin bekal terbaik ya. Dan semua sepakat berarti yang harus diperkuat namanya ngaji, kan disebutnya ngecas iman ya. Maka mesti sepakat dulu
kita buka fakta-fakta sejarah juga bahwa iman itu adalah sesuatu yang benar-benar menjadi sesuatu yang paling dijaga oleh para orang-orang soleh di zaman kapanpun. Ya, banyak sekali kisah-kisah terdahulu yang lebih rela kehilangan nyawanya daripada kehilangan imannya. Ya, kita ambil contoh salah satu sahabat yang dijamin surganya oleh Nabi. Di 10 sahabat yang dijamin surganya, salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau ketika orang tuanya, tepatnya ibunya tahu beliau masuk agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam, enggak mau makan. Nah, ibu tidak akan makan kecuali kamu meninggalkan agamanya Muhammad. Ya. Mati-mati sekalian, ya. Bu, kalau kita kadang diri kita yang tersakiti kadang masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah orang tua kita, ya, oh nggak bisa, kamu jangan macam-macam sama orang tua kita ya. Tapi ini beliau diujinya bukan dirinya, tapi di ibunya. Kalau kamu nggak mau ninggalin agamanya Muhammad, kembali ke agama moyang kita, ibu nggak akan makan sampai meninggal. Apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu? Bu, ibu punya 10, 100 nyawa pun, dan nyawa tersebut keluar satu persatu dari tubuh ibu, aku tetap tidak akan meninggalkan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bakti ditungguin. Ibu mau makan apa? Dibuatin, dibawain, dianterin, disuapin. Bakti untuk urusan dunianya. Tapi masalah iman punten jauh lebih mahal daripada apapun. Ya. Dan sepanjang sejarah dibuktikan orang yang berhasil menjaga keimanannya, mulia dunia wal akhirah. Ya. Terus kapan nih kita mau mulai menganggap iman itu menjadi sesuatu yang paling krusial, prioritas, momen paling penting gitu ya? Nunggu kapan lagi? Ya. Dan kalau kita pengen jujur, sejauh ini apakah kita punya keinginan, Bu? Bu? Bangun gak ini teh? Hah? Itu sanes konser ya. Jadi ngaji gak? Saya belum joget nih, belum konser. Dikira boy band apa? Ulangi, jawab ya survei sederhana ini. 1. Apakah kita punya keinginan? 2. Apa Allah punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita tentram, bahagia. 3. Dari lahir sampai detik ini, jawab jujur. Kita lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Terus kok masih ngambek wae? Ya. Kadang kan kita ngambek kalau kamu mah kenapa sih segala hal harus sesuai keinginan kamu? Capek tahu nggak? Akhirnya kita ngejar yang kita suka. Nah, kita udah jawab jujur tadi. Sejauh ini hidup lebih banyak ngejar yang kita suka bukan yang Allah suka. Ya, tapi tidak kunjung bahagia juga. Pernah ngelihat yang kaya masih stres? Ya, tuh. Pernah ngelihat yang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya? Yang istrinya udah cantik masih selingkuh? Kan makin ngegas. Insya Allah. Tenang Bu, saya tidak membahas suaminya ibu ya. Insya Allah suaminya ibu mah soleh semua. Tapi asli ya, perlu berapa kali patah hati, sedih dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa ternyata bahagia bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Kenapa gampang menderita? Karena standar bahagia kitanya diletakkan pada yang kita suka. Contoh, saya mah baru bahagianya nanti ya kalau udah kayak dia, rumah gede, mobil banyak, gajian datang 10 juta sebulan. Percuma gaji segini. Bahagia saya mah nanti kalau rumahnya udah segede dia. Coba kalau dia ternyata baru lulus kuliah, ya Allah, asal punya kerjaan ya udah alhamdulillah. Tahu-tahu kerjaan pertamanya gajinya 10 juta. Bahagia nggak? Ya, padahal
setelah ekspektasinya terpenuhi juga. Ya, begitulah kata Nabi, benar ya. Manusia itu kalau udah punya gunung emas sebesar satu gunung, dia pengen gunung emas yang kedua. Siapa dulu yang waktu kecil udah bahagia nerima duit? Ih, saya megang uang 100.000 sehari ki udah bahagia. Sekarang ibu dikasih 100.000, mungkin masa cuman segini pak? Ya. Tenang ya. Yang penting semuanya jadi amal soleh. Short test. Ibu di WA sama suaminya. Istri. Bukan istri. Jawab dong. Ada apa suami? Kan suami. Bukan yang macam-macam ya. Begini uang belanja saya naikkan ya 20 juta. 20 jutanya tapi per pekan. Insya Allah. Mudah ya Pak, nyenengin ibu-ibu ya. Dikasih khayalan juga udah bahagia kan? Insya Allah. Makanya suka drama ya. Bu, uang belanja 20 juta per pekan. Nikmat bukan? Hah? Ya. Kurang tepat. Yang benar adalah ujian. Ulangi. Ujian. Kapan bisa menjadi nikmat? Kalau dengan bertambahnya rezekinya, tambah dekat sama Allah. Kalau uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat, belah mana nikmatnya Bu? Ya. Ada orang pengen maksiat, bisa nggak jadi Bu, gara-gara nggak punya uang. Ya, berarti bisa jadi kita nggak punya uangnya, teh pertolongan dari Allah. Ada orang, ya Allah paling kenal sama diri kita ya. Allah mengetahui ini orang punya duit, wah rusak ini urusannya. Ya. Jadi kadang ditahan rezekinya. Dibayarnya digantinya kapan kok? Nanti di alam setelah kematian. Dan aslinya doa, amal soleh, kebaikan, nggak ada yang disia-siain. Ya, doa nih, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud disebutkan. Doa itu pilihannya cuma 3. Doa yang baik ya, bukan doa yang jahat atau yang melaknat seseorang, bukan. Doa yang baik. 1, dikabul. Kalau tidak dikabul, pilihan kedua adalah dijauhkan dari musibah. Kudunya di jalan keserempet Bu, nggak jadi. Gara-gara tadi sudah berdoa. Kok selain itu apa lagi? Yang ketiga adalah diampuni atau dihapuskan dosa-dosanya. Bu, ibu mah menta gelang Bu. Ya Allah, hoyong gelang nu anyar, nggak dikabul. Terus masuk kamar mandi, agak kepleset, kelingkingnya kena bak, sakit ya. Musibah dapet, ini dapet, doa belum dikabul. Ya udah, berarti pilihannya yang ketiga, dihapuskan dosa-dosanya. Ya, jadi nggak ada yang rugi. Tapi kenapa kita masih gampang menderita? Tadi soalnya standar bahagia tuh kalau saya doanya dikabul ya. Padahal kata siapa doa dikabul tuh jadi kebaikan. Kayak anak-anak lah ya. Anak-anak doyannya makan apa? Permen. Terus dia makan permen terus sampai giginya sakit. Udah giginya sakit masih minta permen ke ibu. Dikasih nggak Bu? Enggak. Tetangga ngelihat, ibu kok anaknya minta permen aja nggak dikasih, tuh anaknya ngadat ya. Aku mau minggat dari PAUD misalkan ya, kan masih kecil ya. Aku mau minggat dari PAUD, ibu mah pelit, beli gelang emas we bisa ya. Beli permen nggak dikasih. Tetangga tanya, ibu kenapa nggak dibeliin anaknya permen? Ibu benci ya sama anaknya. Ibu tidak ngebeliin karena benci atau karena sayang? Jadi kalau ada doa kita yang belum dikabul sama Allah, bisa jadi itu tanda sayang. Soalnya kata siapa yang kita pengen itu jadi kebaikan buat kita. Contoh ya. Kemarin saya pindahan rumah atas izin Allah. Jalanan di depannya masih rusak tuh. Jadi tanah becek, paling dipakein puing-puing batu-batu gitu biar nggak terlalu ini ya. Tapi sedangkan kalau becek terus kayak gitu juga nggak enak. Jadi nyari, ya udahlah kita cari orang untuk ngaspal atau enggak dicor, cari tukangnya.
sesegera mungkin. Dicari, nggak ketemu-ketemu. Biasa ada yang suka ada yang nawarin, ada kerjaan apa, ini pengen ditukangin, ini malah nggak ketemu-ketemu. Ternyata ya Allah udah pengen niat ngebagusin jalan, yang lain nggak usah ikutan, biar kami yang biayain gitu. Tapi nggak ketemu juga. Pas hari besoknya datang teh orang Pemkot lewat lagi ngukur jalan. Pak, ada apa? Iya, ini oleh pemerintah pengen diaspal. Untung terjadi, Bu. Coba, Bu. Udah ngitung-ngitung tuh untuk di depan rumah doang dicor, katanya beli semen, beli apa untuk tukangnya, katanya perkiraan tukang yang ininya ya, penasehatnya, katanya ya minimal 7 juta mah habis. Tekor juga. Ya. Tapi ternyata kata Allah, jangan, nanti ada waktunya. Daripada keluar uang, ya, ternyata sudah ada, cuman waktunya aja. Ya sekarang alhamdulillah sudah diaspal. Ada we nu kitu ya. Nggak akan disia-siakan ya. Jadi iyalah, kita mau mulai dari kapan untuk mulai mengejar apa yang Allah suka ya. Karena kalau nggak dikejar-kejar yang Allah suka, selama ini juga ngejar harta, udah ada yang punya harta nggak bahagia juga, dan sebagaimana macamnya. Maka Bu ngobrol kenal nih Bu, Alhamdulillah. Maka bismillah, mari kita pupuk iman tersebut jadi tambah kuat. Karena bismillah, kalau iman yang sudah jadi prioritas, kekuatan, itu bisa mendorong kita untuk segala macam ya. Waktu kita lagi puasa, terus kita wudu pengen sholat, demi Allah tidak akan ada yang tahu kalau air wudunya kita telan 1 teguk 2 teguk. Tapi kenapa ada orang yang bahkan tidak berani melakukan itu? Iman ya. Di luar nanti ibu lihat sendal ada banyak ya. Dan ada sendal yang ibu idam-idamkan ya. Apa yang menghalangi ibu untuk tidak mengambil sendal tersebut? Iman ya. Iman, insya Allah. Dan sebagaimana macam ujian-ujian lainnya ya. Dengan adanya iman, itulah bedanya manusia sama robot Bu. Robot Bu, kalau orang Jepang mau bikin robot yang bisa sholat gampang Bu. Nanti setiap jam berapa disetting, nanti dia ke air, nanti dia berdiri, ngangkat tangannya, takbiratul ihram, nanti dia ruku, nanti dia sujud, bisa disetting. Tapi tetap aja ada robot, ya. Tapi kalau misalnya manusia, bedanya dengan robot tadi, ada iman yang ngedorong untuk ngelakuin lebih. Karena robot dinyalain tombolnya ngelakuin, nggak dinyalain nggak ngelakuin. Kadang yang hilang cara kita mendidik generasi yang ngedidiknya kayak robot, sehingga anaknya ketika nggak ada orang tuanya, nggak ada yang mencet tombol on, dia hidup di luar sana ngekos sendirian, ya udah lepas ya. Di agamanya diajarkan sebagai beban, sebagai ancaman, sebagai ketakutan. Kamu kalau nggak begini nanti begitu, kamu kalau nggak nurut nanti ada hukumannya, dipukul. Aslinya kita sama sahabat tuh sama-sama nawar Bu ya. Ya. Contoh, ada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As pernah bertanya, saya pengen puasa, berapa banyak puasa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, ya sok minimal sebulan 3 kali Ayyamul Bid ya, 13, 14, 15 di setiap tanggalan hijriahnya. Saya masih bisa lebih kuat, ya udah Senin dan Kamis, nambah kan, berarti sebulan 8 kali. Saya bisa sanggup lebih kuat, ya sudah puasanya Nabi Daud alaihissalam ya, sehari puasa sehari tidak, sampai kapan? Sampai meninggal ya. Saya masih bisa sanggup lebih dari itu, tidak ada puasa yang lebih baik dari itu ya. Sama kan kayak kita nawar, cuman mereka nawarnya ke atas, kita nawarnya ke bawah ya. Qobliyah zuhur sama ba'diyah zuhur berapa kalau yang Nabi sunahkan? 4 2 boleh nggak? Boleh ya. Tapi itu sunnah, kalau nggak dilakuin dosa nggak? Enggak, ya udah enggak ya. Makanya definisi tentang sunnahnya mesti diubah juga. Sunnah kan kalau orang suka nyebutnya dilakuin bagus, nggak dilakuin nggak apa-apa
Diganti sekarang. Sunnah itu kalau tidak dilakukan rugi. Rugi atuh. Ya. Karena orang punya waktu luang yang sama. Punya waktu luang yang sama, yang satu ngelakuin sholat qobliyah subuh misalkan, yang ganjarannya rakaat fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 725. Ya. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Ya. Terus ada orang yang punya waktu untuk melakukan, lebih memilih untuk tidak melakukan, atau rugi kan? Ibarat nih, yuk silakan, yang pengen bantuin saya dikasih masing-masing hadiah. Dia bisa bantuin tapi nggak mau ngeliatin aja. Pas akhirnya pembagian hadiah dilakukan, iri aku, enak dia mah. Ya kan kamu gak bisa dapat, kenapa nggak mau ngelakuin? Ya, jadi rugi. Kalau udah benar-benar dari hatinya yang Allah suka, maka bismillah, terdorong untuk ngelakuin lebih. Ya. Dan ini juga akan lebih enak dalam menyikapi segala macam kehidupan. Nambahnya iman soalnya berarti nambah yakin. Dan banyak orang yang akhirnya tergelincir kepada sesuatu yang jadi masalah, aslinya pada kurang yakin aja. Suami pelit sama istrinya, mungkin tidak cukup yakin kalau ngasih kepada orang yang diamanahi oleh Allah, yaitu istrinya, akan Allah ganti dengan yang lebih besar. Karena nggak cukup yakin, sayang amat, kan uang bulanan aja udah dikasih, buat sayanya mana? Akhirnya nggak mau. Ya. Yang tidak cukup yakin bahwa kalau meninggalkan sesuatu yang Allah tidak suka, maka akan Allah ganti sesuatu yang lebih baik, maka ya udah berat. Ya. Nah, bicara yakin seperti yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu Nabi Ibrahim itu harus masuk ke dalam api, ingat? Ya. Nah, di dalam api, waktu pengen masuk ke dalam api, tahu beliau oh api teh panas, betul. Ya. Tapi dibanding api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya harus mati, jangankan pakai api itu, nggak pakai apa-apa pun saya bisa mati kalau kata Allah mati. 1. 2, kalau kata Allah saya tidak akan mati, mau api, mau meteor jatuh, mau gempa bumi, mau gunung meletus, kata Allah saya tidak mati, tidak mati. 3, kalau saya tetap melakukan ini untuk Allah dan tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas. Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka Allah jadikan api dingin untuknya. Ya, asing yakin. Apa sih yang buat kita nggak yakin? Coba misalkan apa? Ya. Rezeki ini ya, jarak saya ke air di sini 1, 2, 3 jengkal. Sekarang hitung jarak air ini dari gunungnya di mata air di gunung sampai ke sini, jauhan mana Bu? Jauhan mata air, nyampe ke sini, bisa saya minum gratis. Gratis kan? Gratis ya? Kirain bayar ya. Insya Allah. Teh ya, entah daunnya dari mana, ada cacingnya naik ke atas, pucuk gitu ya, naik ke atas. Pas mau dipetik, kata Allah bukan rezekinya si cacing, dipetik tuh sama petaninya, harus nyampe ke gelas ini. Ya, digerakkan. Gulanya entah dari tebu dari mana, keramiknya dari tanah liat belah mana, nyampe, ada di sini. Ya. Bab rezeki itu sesuatu yang sudah Allah tentukan dari waktu kita belum lahir. Di hadis Arba'in nomor 4 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, di hadis yang panjang tersebut disebutkan, waktu di alam rahim setelah 4 bulan 120 hari baru kan ditiupkan ruh, sekaligus ditentukan rezekinya. Dan demi Allah tidak akan mati seseorang sebelum rezekinya diterima seluruhnya oleh orang tersebut. Ya. Kita mikirin rezeki sampai kepala botak, sampai otak ngebul, bau kabel kebakar, ya. Waktu di dalam perut ibu, otak kita belum jadi aja, rezeki tetap masuk tuh. Ibunya makan jengkol, makan pete, segala macam dimakan, Bu. Tetap Allah aturkan, nutrisinya tersalurkan menuju si bayi. Dan tanpa harus mikir, kebayang kalau setiap kali ibu makan wortel, keluar wortel, repot nggak Bu? Kan? Ya.
Tapi diaturin nih, ibu makan wortel. Nanti diolah dalam perut, di dalam usus nutrisinya diserap, lalu disalurkan oleh aliran darah ke bagian tubuh yang membutuhkan. Tanpa mikir. Kebayang kalau kita suruh aturin sendiri, Bu. Berarti kita harus meluangkan beberapa jam setiap kali habis makan, diem we betapa. Ibu nuju naon, bentar kok. Saya tadi makan wortel. Nah, ini wortelnya pas nyampe usus. Sebentar ya, saya isep dulu vitamin A-nya. Nah, sekarang diarahkan dari darah menuju diajak ngobrol sih jadi melenceng ya. Nggak perlu kan? Jangankan sambil beraktivitas, kadang sambil maksiat juga tetap Allah atur. Ampasnya dibuang dan diberi sinyal terbaik untuk membuang ampasnya. Mules ya. Misalkan di masa depan udah canggih ya, perut ibu bisa dikoneksiin ke handphone pakai bluetooth. Setiap kali waktunya buang air, handphone ibu bunyi. Waktunya buang air misalkan ya. Coba kalau lagi ngantuk, Bu, bablas, bau ya tahu-tahu. Coba, kalau dengan sinyal mules, ibu sengantuk apapun bangun nggak, Bu? Bangun. Segagah-gagahnya orang, wibawa-wibawanya orang, tidak Allah kasih sinyal kapan harus buang air. Lagi pidato, ceramah gagah, tahu-tahu, ning baunya, ini gelehnya. Kenapa jadi bahas ini teh, Bu? Enggak, karena sok ya bersyukur pada setiap aspek. Pernah bersyukur nggak mules? Alhamdulillah ya Allah bisa mules kene. Masuk toilet, alhamdulillah toiletnya dekat. Pernah tinggal di hutan yang kalau pengen buang air kudu gali tanah dulu atau buang nyari sungai dulu, repotnya. Nyampe kamar mandi, ya Allah alhamdulillah ada gayungnya. Pernah ke toilet nggak ada gayungnya? Repot, Bu, demi Allah. Nggak ada slotnya. Jongkok, giliran ada yang buka, tahan satu kaki gitu. Repot, Bu. Pernah disyukuri nggak yang kayak gitu-gitu teh? Allah, ya. Lahir nih si bayi ya. Orang ibunya ternyata tidak ada ASI-nya. Allah ciptakan sapi. Sapi makannya apa? Jadi susu tuh. Coba ibu makan rumput. Pahit, Bu. Hah? Jadi penyakit melayaknya. Dan ibu tahu ternyata susu yang beredar di Indonesia, sapinya tidak di Indonesia, Bu, kebanyakan di New Zealand, di luar negeri. Nggak tahu itu, nggak semua orang pernah ke sana. Nyampe, ya, sok mana yang lebih hebat, bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya, Bu, ya, tapi ya, bukan susunya ya, tapi air susunya. Soalnya susu nama nggak gantong gitu. Pokoknya dibawa. Punten ya, si ibu tos apa yang teka gocek. Ya punten lah, biar ibu teh fokus. Ibu-ibu mah begini ya, ras terkuat di muka bumi soalnya. Ya. Saya survei dulu boleh? Mungkin di sini belum survei ya. Bu, saya pengen tanya, Bu. Ibu teh kenapa kalau foto teh nggak bisa satu kali? Hah? Sakali, Bu, sakali kok sakali angger 3 kali. Encan timer 5 detik. Ya, matiin dulu timernya ya. Matiin timernya. Masya Allah. Saya tanya survei. Ibu foto 10 kali, ibu foto 10 orang. Yang 9 senyumnya udah sempurna, tapi ibu perem sorangan, diulang moal. Foto yang kedua, yang 9 perem, tapi ibu senyumnya sempurna. Itu kan yang diupdate di status. Bu, ibu pergi seharian, begitu nyampe di rumah dicek dong. Oh ternyata foto teh 84 sikinya. Emang diupdate semua, Bu? Diseleksi dong. Yang dihapusin yang mana? Yang ibunya jelek atau yang orang lain jelek? Masya Allah. Capek ya. Udahlah terima ya. Karena kalau tidak terima, capek sekali hidup nggak terima takdir Allah itu. Terimalah usia bertambah, makan tambah banyak. Ya sulit ingin tetap langsing, betul.
Tiap kali foto tahan nafas kan gak enak. Berhasil kelihatan langsing tapi wajahnya membiru, kurang oksigen. Ibu ini make upnya aneh ya, warna biru ya. Insya Allah. Apalah ya Bu ya. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa? Kenapa jangan takut? Udah jadi ya, nggak bisa diulang. Tidak perlu sibuk menjelaskan, isi kok mah nggak tahu. Waktu ibu muda pakai seragam SMA lucu tahu. Iya lucu. Ibu pengen lebih lucu sekarang, ibu pakai lagi seragam SMA-nya. Maaf Bu ya, yang penting tambah ingat sama Allah lah. Asli, tidak akan ada yang Allah sia-siakan. Iya pahit. Contoh, diselingkuhi, iya pahit. Tapi walaupun perih, menderita, tapi punten kalau gara-gara diselingkuhinya itu tambah dekat sama Allah, punten bisa jadi dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya tidak selingkuh. Beneran. Meskipun yang suaminya nggak selingkuh, nggak usah disuruh selingkuh juga. Bapak selingkuh dong, jangan ya. Dan kenapa yang lain kok nggak diuji seperti saya? Oh beda-beda. Allah udah ukur. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah lah yang paling melakukan berbagai macam cara agar gimana caranya kita bisa nyampe ke surganya Allah. Nih begini ya. Semua pengen ke surga? Kalau misal Allah tanya kayak gini, semua keinginan ibu nih, pengen rumah, pengen menantu, pengen apapun lah ya, pengen semua yang dituliskan pun boleh. Tapi Allahnya berkata kayak gini, semua yang ibu inginkan akan dikabul kecuali satu, tidak ada tempat untuk kita di surganya Allah. Mau? Nah, dibalik sekarang yang kedua, semua yang diinginkan tidak akan dikabul, dijamin hidup nelangsa. Allah cuma janji satu doang, akan diberikan tempat terbaik di surganya Allah. Mau? Berarti kan aslinya yang paling kita pengen adalah surganya Allah. Ya, itu mah iman yang jawab ya. Meskipun tadi ketika ditanya siap ke surganya sekarang, belum ya. Tapi aslinya pengen surga kan? Maka kabar baiknya kita itu sedang diurus oleh Allah. Ia yang maha tahu, Ia yang paling tahu gimana caranya kita tambah dekat ke surganya Allah. Ada orang yang Allah tetapkan ini orang bakal tambah dekat ke surganya kalau dia diuji dengan hartanya, ini diuji dengan menanti keturunan, ini diuji dengan anak-anaknya gimana, ini diuji dengan suaminya seperti apa ya. Kenapa beda-beda? Allah paling kenal soalnya. Ini orang kudu diuji kayak gimana. Kenapa ujiannya terserah Allah? Karena kalau mau jujur kita nggak kenal sama diri sendiri. Sok ibu yang tahu ada berapa jumlah giginya, angkat tangan. Oh nggak ada yang pernah ngitung ya. Saya juga nggak tahu, nggak pernah ngitungin. Apalagi jumlah rambut, panjang usus, 5 tahun lagi nasibnya gimana, 10 tahun lagi nggak tahu. Meninggalnya kapan nggak tahu. Terus kita yang tidak tahu, lalu ketika yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita sok tahu, atuh repot sekali ya. Ya Allah yang terbaik untukku tuh ini, yang terbaik untukku tuh itu. Gimana sih kayak misalkan profesor diajarin sama anak PAUD, Pak Prof, cara bikin rumus fisika tuh begini. Nah, deh. Ditanya fisika aja apa juga kamu nggak tahu. Ya. Ketika yang kita tidak tahu lalu yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, oh itu repot. Ya. Pelajaran dari surat Al-Kahfi ya. Ini hari apa? Senin ya. Nanti kalau hari Kamis malam Jumat atau hari Jumatnya baca surat Al-Kahfi. Ingat di dalamnya ada kisah Nabi Musa ketemu dengan gurunya Nabi Khidir di ayat 60 sampai 82. Ya. Di situ Nabi Khidir diprotes tentang 3 hal oleh Nabi Musa. Yang pertama perahu yang dilubangi malah jadi bocor, yang kedua ada anak kecil yang terbunuh, yang ketiga mereka minta dijamu di suatu kota nggak dikasih, tapi mereka malah merenovasi rumah anak yatim sampai jadi bagus lagi. Ya. Padahal tetangganya aja nggak peduli sama anak yatimnya tersebut. Saya pengen fokusnya ke yang nomor 2. Ditanyakan oleh Nabi Musa, kenapa engkau membunuh anak kecil tanpa dosa ini? Di akhir perjalanan baru dikasih tahu, Allah ini kehendak Tuhanmu,
Allah mengetahui anak ini akan murtad dan akan mengajak sekeluarganya murtad nanti. Maka kita lihat skenario pertama. Oke, si anak ternyata meninggal dalam keadaan masih kecil, belum akil balik, belum punya dosa. Si anak ke surga nggak, Bu? Karena belum punya dosa. 1, 2. Misalkan dari waktu si anak wafat sampai si ibu wafat, misalkan ibunya lebih panjang umurnya 40 tahun. Dan selama 40 tahun tidak ada satu malam pun di mana ibu tidak menangisi kepergian anaknya. Tapi meninggal dalam keadaan beriman, beramal soleh, masih bertauhid kepada Allah. Ujung-ujungnya kembali ke surganya Allah nggak? Surga. Ketemu nggak sama anaknya kalau nyampe surga? Ya. Bandingkan skenario kedua. Anggaplah si anak tumbuh besar, sukses, mungkin jadi tokoh, orang kaya, konglomerat, punya jabatan, dan seumur hidup gak pernah cekcok dengan orang tuanya. Tapi satu, sekeluarga murtad. Ke surga gak? Enggak. Jadi lihat ya, saking Allah pengennya hamba ini sekeluarga ke surga, Allah lebih ridho menyuruh salah seorang nabinya membunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting mereka ke surganya Allah. Kadang cara Allah begitu ya. Cara Allah ngejaga kita tuh nggak melulu dengan sesuatu yang kita suka. Ibu sakit minum obat nggak? Obat sama makanan atau sama permen rasanya enakan mana? Permen. Obat mah pahit betul. Tapi karena kita tahu itu pahit tapi bisa menyembuhkan, bela-belain kita makan tuh yang pahit. Ya. Nah sama, kenyataan kadang pahit kayak gimana, tapi punten bisa jadi itu yang jadi penyelamat kita. Ya. Kenapa kita yang masih menderita tadi? Ya Allah, standar bahagia. Kalau doaku kekabul, ya Allah, aku kan udah belajar, aku pengen masuk ke universitas yang itu. Kenapa teman saya yang nggak belajar malah kepilih, saya yang belajar nggak kepilih? Ya. Karena standar bahagianya adalah masuk kampus yang itu, maka ya udah ada nikmat yang lain juga ketutupan. Ya. Udah sok berubah. Kejar yang Allah suka aja. Oh ini enakku ya. Ini bisa jadi skincare terbaik. Ibu skincarean gak ibu? Hah? Ibu skincarean gak? Ada yang skincarean? Ritual sebelum tidur ya gak? Beres cuci muka dulu ya kan? Terus apa? Toner ya. Ada gitu? Serum apa? Habis serum krim malam ya. Ada gitu apa lagi? Taburin wijen. Bukan ya. Jadi kue ya. Bu, banding misalkan ya, ada orang dia tinggi, cantik, putih, langsing, juga bihun lelahnya. Bihun ya kan gitu ya. Tapi hatinya dengki, kotor, selalu zolim, fitnah, gibah, julid, nyakitin ya. Nyaman gak deket-deket dengan yang kayak gitu ya? Mendung, ngambek, ngaco Allah ya. Udah tahu jemuran saya belum kering, masa mendung? Udah tahu Bandung teh kalau hujan macetna, lampu merah nasa abad. Ayah bu lampu merah 1 abad tuh hiperbola ya. Macet ngeluh, parah Bandung teh. Di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak gini. Padahal keluar negeri juga belum pernah. Yang penting ngambek dulu, ya. 2, bangun tidur ngambek. Pak, ada sarapan apa? Ada nasi kuning. Nasi kuning yang di depan, ih geuleuh. Ya. Kuning lagi pucet. Ya. Pelan-pelan tapi dicemilin abis. Nyebelin, ya. Bilangnya nggak mau. Ya. Bangun tidur ngeluh, aduh, badan teh remuk, bohong. Coba badannya remuk betulan, bisa bangun? Nah, di tempat kerja ngambek, kalian tuh bisa diem gak sih? Kepala saya tuh pecah, tau gak? Bohong. Coba kepalanya pecah betulan, kasihan OB getih di mana-mana ya, kudu dipel. Sering dengar yang kayak gitu? Negatif yang diomong, sering dengar? Terdengar jelas suaranya? Karena bisa jadi suara kita sendiri. Naon ge diambekin atulah, emang diambekin selesai urusan. Udah tenang. Kalau ngejar yang Allah suka aman. Udah berbuat baik dijahatin orang, enggak rugi.
Kenapa kamu tidak marah? Kan kamu udah nolongin orang, tapi malah dijahatin sama orang yang kamu tolong. Kan dia yang zolim. Masa dia yang zolim, saya yang dihukum sama Allah? Nggak rugi ya. Tapi kan kamu jadi korbannya. Saya mah bakal mati, tapi cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya pengen ke surga, emang dosanya cuma satu? Enggak. Tapi sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah apalagi. Berarti saya bisa ke surga pakai cara apa? Dosa banyak, butuh penggugur dosa kan? Tahu-tahu dia ngejahatin saya. Lumayan gugur dosa. Makanya saya pengen ngasih kue bolu nih ke si A itu, karena udah fitnah saya. Insya Allah. Tapi kan kamu dicari-cari aibnya. Masya Allah. Coba lihat, dia sampai begadang, kurang tidur, kurang makan, buat nyari foto-foto saya yang lama. Dicari yang belum berhijab, dicari yang masih dulu, digali itu Facebook yang paling lama, Instagram paling lama, setiap sudutnya di zoom. Cari tahu, coba ya, orang yang aku cinta sama kita aja gak segitunya tuh nyari-nyari. Dia sampai kurang makan, kurang tidur. Dia dicinta banget dia sama aku. Masya Allah ya. Saya jadi pengen ngasih kue bolu lagi. Tapi kan kamu jadi diumbar aibnya. Manusia itu tambah baik kalau dikasih tahu kekurangannya. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya pengen ditepuk tanganin terus? Tenang aja. Tapi kan kamu jadi dihina. Atau hinaan orang lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Emang orang ngomong apa sih? Si Dennis banyak omong. Cuman dibuka satu, banyak omong. Dia nggak tahu saya banyak utang, banyak cicilan. Misal ya, udahlah. Dikatain apa? Monyong kamu. Emang mulut saya langsung mancung. Gini-gini aja. Yang nyebut monyong yang harus mancungin bibir. Coba Bu, sebut kata monyong tanpa majuin bibir. Ya. Gak ada yang berubah, tenang aja ya. Tapi kamu udah berbuat baik, dia malah jahat. Kan berbuat baiknya bukan dia suka, biar Allah suka weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Asa rugi ya. Tapi kelakuannya bisa pika sebelen kok. Alhamdulillah, meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi saya ruginya belah mana? Enak tidak? Bu? Enak nggak? Huleng gitu. Dalam tenang aja. Dipuji ya sama ya. Dipuji juga. Ibu suka nggak sih dikasih uang 100 juta? Hah? Ada yang suka dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Bu, nyadar nggak? Kadang ternyata kita suka loh sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Ketemu teman, terus dia berkata, "Ibu, kok setiap hari bertambah muda ya?" Apa ibu pikir ucapan itu asli? Tolong jelaskan secara medis, belah mana masuk akalnya manusia tambah muda setiap hari. Tapi kita mah seneng Bu, nyampe toiletnya ngaca. Iya juga ya. Gedenya. Tahu palsu. Mana kadang mujinya nanggung. Ingat pujian yang nanggung? Ibu terlihat awet muda. Berapa sih usianya? Bisa aja aku 42 loh kok. Kayak 41,5 ini. Lumayan gak setengah tahun? Lumayan ya. Saya mah pernah dipuji orang kayak gini Bu. Kok habis cukur kumir? Cukur kumisnya ketukar R sama S nya. Tetap ngerti ya, cukus kumir ya. Iya, habis cukur kumis. Wah, terlihat 4 menit lebih muda. Ya Allah, ini 4 menit pisan. Ini ajib. Tekedah muji lah begitu lah ya. Insyaallah. Hati-hatilah, kadang ada udang di balik bakwan ya. Setelah memuji itu ada bisikan maut ya. Hafal bisikan mautnya? Bu, ada gopay dulu gak Bu? Dikasih gopay yang orang utan teh ya. Insyaallah. Udah tenang aja Bu ya.
dijahatin orang, dipahitin orang, ditipu orang. Pahit mungkin kata orang teh, tapi punten sekali lagi bisa jadi itu jalan kita tambah dekat sama Allah. Di hadis riwayat Imam Ibnu Majah, qala Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya akan ada hari di mana orang-orang berharap menggunting tangan mereka sendiri. Ini tangan nih, ambil gunting, digunting-gunting daging tangannya sendiri. Kapan? Ketika mereka melihat orang-orang yang di dunianya pahit, lalu dia bersabar menghadapinya, lalu Allah perlihatkan surga senikmat apa yang menanti dirinya. Ketika dia melihat surga yang menanti diri orang yang terzolimi tersebut, mereka berharap, ya Allah, tahu gitu saya aja yang menderita di dunia, tahu gitu saya aja yang difitnah, dicaci di dunia. Sampai mereka berharap, ya Allah, saya gunting daging tangan saya sendiri pun saya rela. Kalau ternyata menahan sakit tuh ganjarannya senikmat itu. Ya. Jadi kadang mah kita suka bilang, ya Allah kasihan, tapi bisa jadi kebalik ya. Kita ngelihat anak kecil yang kena ledakan di Palestina, kita bilang kasihan. Bisa jadi mereka kasihan sama kita. Mereka kasihan karena kita ngukurnya pakai standar dunia. Iya ya, dia mah nggak bisa naik mobil sebagus kita, rumah sebagus kita, masih kecil udah kena ledakan. Karena standarnya itu bagi kita dia kasihan. Tapi mereka di sana belum akil balik tuh minimal apal 5-15 juz. Belum akil balik. Mungkin saking Allah sayangnya, gak usah lama-lama di dunia, cepetan pulang. Ya, sebelum punya dosa, cepetan pulang udah. Bisa jadi mereka yang sekarang melihat kita dari sana, itu ngapain ya si Dennis kasihan di Indonesia, hidup lama 30 tahunan, tapi ternyata nggak jadi amal soleh. Buat apa hidup panjang-panjang cuman ngumpulin kuota siksaan? Ya. Karena orang-orang yang udah dilembutkan hatinya, ibu kenal Ko Stephen Indrawibowo almarhum. Beliau ngajarin satu doa. Ini banyak video beliau beredar juga. Doanya kayak gini, ya Allah, wafatkan aku kalau aku tidak jadi manfaat selama hidup ini. Karena kalau aku hidup gak jadi manfaat, berarti hidupku jadi dosa. Buat apa hidup lama-lama kalau jadi dosa? Ya. Beliau coba, kalau nggak hati yang benar-benar pengen mencintai Allah segitunya, nggak akan tuh punya pemikiran buat doa kayak gitu. Ya, minta disegerakan ajalnya kalau nggak jadi manfaat. Pengen sebisa mungkin hidupnya jadi manfaat. Ibu tahu yang diceritakan Ustadz Lukman Pontianak, kan kuburan itu standarnya biasanya 180 ya. Lalu dipotong 5 cm buat ininya, sama bawahnya 5 cm, jadi sisa tinggal 170. Ibu tahu tinggi badannya Ko Stephen berapa? 190 lebih. Muat bu, tanpa dilipat. Masuk akal gak? Hah? Masuk akal bu, Insya Allah. Yang benar-benar disebutkan kuburannya dilapangkan tuh. Sedangkan kemarin ini juga sempat lihat ya, namanya sekarang kita sumber informasi kadang dari medsos ya, dari TikTok, yang katanya mohon maaf pernah mencuri uang negara. Waktu pemakamannya hujan petir geluduk sampai tendanya gitu terbang, tanahnya kesiram air segitu ya, kekubur sama air, jadi ya porak-poranda ya. Nonton sakit itu baru dunia ya. Ibu suka nonton acara ini nggak? 86 ya, yang polisi ngegerebek apa gitu ya. Ini renungannya apa? Densu mah Denny Sumargo. Densu sebenarnya. Iya. Di surat 64 di juz 28 ada surat ke-64, nama suratnya At-Taghabun. Ya, setelah Al-Munafikun, sebelum At-Tolak, ya, surat ke-64 18 ayat. At-Taghabun kalau kita cari artinya adalah, kadang di Quran terjemahan paling banyak diterjemahkannya begini, At-Taghabun, hari ditampakkan segala dosa. Ulangi, hari ditampakkan segala dosa. Ditekankannya di ayat ke-9, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ya. Maka pas lagi dulu murojaah ayat surat yang itu, nonton TV ceritanya, nonton tadi acara 86, ceritanya lagi ngegerebek
tempat hotel. Akhirnya ditemukanlah pasangan pria dan wanita, tapi tidak bisa membuktikan mereka suami istri yang sah. Ya, maka ya sudah, pengen diproses hukum, ternyata bukan prostitusi, emang beneran suka sama suka, terus pengen maksiat gitu aja. Bukan mohon maaf, bukan prostitusi pelacuran yang dibayar begitu ya, enggak. Maka ya sudah, pengen didisiplinkan, di mana tinggalnya? Di situ sama siapa? Si perempuannya tinggalnya sama, ternyata perempuannya ini joken. Tahu joken? Janda ya. Istilah apa ya itu ya? Ya. Jadi tinggalnya bertiga. Satu sama ibunya, satu lagi sama anak perempuannya. Dia janda anak satu. Ya. Ketika si polisinya berkata, "Ya udah, kita bawa pulang ya, dikembalikan nih kepada ibumu dan kepada anakmu." Di detik itu, maka si perempuannya mulai, apa kalau orang Sunda bilang, kokosodan Bu. Kokosehan. Oh, udah ganti. Kokosehannya yang nangis guling-guling gitu. Wah, enggak mau. Saya ngebayangin, ya Allah, itu orang nangis sampai sebegitunya hanya demi tidak ingin aibnya diketahui hanya oleh dua orang saja. Dia tidak ingin ibunya tahu, dia tidak ingin anak tersayangnya tahu kelakuan ibunya di luar sana. Sedangkan ayat yang tadi saya sebut, surat 64 atau Ghobun itu hari ditampakkan segala dosa. Wallahi, akan ada hari di mana dosa kita yang tidak ditobati ditampakkan di hadapan seluruh makhluk. Diri ini akan diperlihatkan dosanya di hadapan orang yang katanya kagum kepada dirinya, follow media sosialnya. Akan dikasih lihat nih, ketika sendirian ngelakuinnya apa aja, kelakuannya apa aja, dikasih lihat demi Allah. Maka pas ngeliat itu, ya Allah, wanita ini hanya segitu baru akan dibongkar. Kedua orang nangisnya, menderitanya udah segitunya. Dan itu punten belum hukuman atas dosa zinanya, punten. Ya. Tapi sudah ketakutannya apa kayak gitu. Makanya ya Allah, yuklah, selagi masih Allah berikan waktu untuk bertobat, ya tobatin apa aja yang pernah dilakukan sendiri. Bahkan beberapa guru kami, ketika saya dengan istri masih berusaha untuk semoga Allah ridho menganugerahkan kami keturunan ya, dari yang medis, dari yang inseminasi buatan, dari yang apa, sampai yang nasihat-nasihat seperti, yuk, mungkin dulu waktu muda, entah masih sekolah, pernah punya zolim kepada orang tua, kepada siapa, minta maaf. Yang mungkin masih tergores di hati mereka, datangi, cium kakinya, minta maaf. Karena gak sedikit Bu yang akhirnya Masya Allah, udah bayi tabung, udah operasi sana sini segala macam, nggak berhasil. Beres dia minta maaf ke ibunya, ternyata dulu pernah ada ucapan yang tajam menyakiti ibunya. Akhirnya maaf-maafan, menangis, berpelukan. Gak lama kemudian hamil Bu, bisa. Ya. Kadang ya Allah, ibu saya pernah bilang kayak gini, orang kalau dititipin uang bisa berkurang, tapi orang kalau dititipin omongan bisa ditambah-tambah. Nah kadang tambahan satu patah, dua patah kata itu yang bisa ngerusak hati orang lain. Ya. Maka Masya Allah, yuklah, sepanjang hidup ini jadi amal soleh, jadi kebaikan, jadi rahmat asli. Silakan lihat orang-orang yang pada punya masalah Bu ya, nyaris hampir semuanya diundang oleh kelakuan sendiri. Yang nangis-nangis ketemu ibu pengen minjem duit karena kelilit pinjol, akhirnya dia sendiri yang memilih masuk ke dalam riba. Ada yang nangis-nangis kepada kami minta tolong, kenapa? Karena ternyata habis hancur-hancuran main judi, dia sendiri yang memilih untuk main judi. Ada yang akhirnya viral, masuk pengadilan, masuk apa, karena mohon maaf kebongkar perselingkuhannya, dia sendiri yang milih selingkuh. Ya, asli hampir semua masalah kita tuh diundang oleh kelakuan kita. Ya. Kalaupun ada orang yang tetap udah soleh, tetap dapat masalah, beda dengan orang yang masalahnya gara-gara kelakuannya. Orang yang diundang oleh kelakuannya sendiri, biasanya pas ada masalah tuh hancur, menderita. Coba lihat bandingannya para nabi. Para nabi juga banyak masalahnya. Ada gitu yang ngelos, ya Allah, kia-kia teh ingat tuh hirup teh ya Allah, atau saya kayak ngapain saya jadi nabi kalau ujiannya kayak gini? Enggak tuh, enggak ada yang pundungan. Ya. Karena kan pahit tuh cuma ada dua.
ujungnya. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Apa bedanya? Kalau buat gugurin dosa, punten, biasanya pahit luar biasa. Ya, diputusin pacar, sedih jelas karena dia telah menduakan Allah. Pacarnya minta dijemput tengah malam hujan-hujanan berangkat. Allahnya memanggil, hayya 'alal falah, maukah kalian ayo mencapai kemenangan? Kita cuek-cuek aja. Ya. Kalau yang untuk meninggikan derajat, nah itu biasanya biasa. Lihat tuh para nabi gitu. Ya. Nabi Ayub 18 tahun kena penyakit kulit. Waktu kena penyakit kulit 12 anak kandungnya meninggal barengan. 12 anak meninggal barengan. Ladang dan hewan ternaknya kena wabah, mati semua. Tapi setelah minta sembuh, ketika pengen minta sembuh aja malu. Ya Allah, sebelum aku kena penyakit kulit dulu 20 tahun kau anugerahkan hamba sehat. Masa baru sakit 18 tahun aku minta sembuh? Malu. Enggak, tuh enggak ngeluh, enggak kayak gimana. Padahal kustanya sekujur tubuh. Maka fix itu pasti bukan buat gugurin dosa beliau, pasti untuk meninggikan derajat beliau. Ya. Kapan kok nanti perbedaannya terasa? Karena orang bilang waktu akan menyembuhkan ya. Awalnya hari ini memang sakit, tapi setelah 10 tahun kemudian kok udah nggak sakit lagi. Ya pun, berarti bisa jadi insya Allah dosanya sudah gugur karena sakit tersebut. Ketika sudah tidak sakit, mudah-mudahan pertanda dosanya sudah digugurkan. Ya. Kalau masih belum sembuh sakitnya, ya, ucapan dia masih terngiang-ngiang dan apa segala macam, ya, berarti mungkin ada dosa yang belum gugur. Tapi fasilitas lah itu, lebih repot dosa-dosanya dibalas nanti di alam setelah kematian. Jauh lebih beruntung orang yang dosanya dibalas lebih awal waktu di dunia. Karena semenderita-menderitanya kita di dunia, tidur ada atap, nggak kehujanan, masih di atas kasur, lapar buka kulkas, minimal ada kembang kol mah, gadoin weh. Ya. Nah, terus kita tuh tidak semenderita itu, betul? Tapi ya, insya Allah. Habis waktunya, ini 5 menit lagi sesi tanya jawab. 5 menitnya tadi dikasihnya ya. Maka silakan disisakan waktunya. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan atau mungkin dikoreksi. Barangkali saya ada salah menyampaikan. Sambil menunggu rangkuman pertanyaannya, saya infokan itu di luar. Silakan ya, ada bazar, boleh dilanjakan. Kami juga izin tadi, alhamdulillah atas izin Allah, buku perjalanan mencari Allahnya sudah cetak lagi. Buku yang menceritakan kebesaran Allah pada pengalaman diri ini dari kecil sampai sekarang, dari yang waktu masih di Thailand, itu semuanya dituliskan semua di buku tersebut. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Silakan kalau mau dibaca. Dan juga silakan bagi yang ingin berwakaf melalui teman-teman dari DAPA, juga jangan sia-siakan kesempatan untuk mendapat pahala jariah yang luar biasa tersebut ya. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, terima kasih kepada ini yang Tahun baru Islam. Berpuasa, salat sunnah, memotong kuku, bercelak tuh pakai celak gitu maksudnya. Ya. Ya, bismillah. Atas keterbatasan ilmu, saya tidak mengetahui semua dalil-dalilnya. Cuman nanti memang ada yang disebutkannya seperti misalkan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Kalau itu pernah baca hadisnya, sahih, yang ganjarannya itu dihapuskan 1 tahun dosa, ya. Jadi kalau yang puasa, iya. Kalau puasanya di hari yang lain bisa nggak kok, ya. Kalau puasanya yang bentuknya general, umum seperti Senin Kamis, Ayamul Bid, atau dia sudah terbiasa melakukan puasa Nabi Daud, itu dipersilakan. Memang para ulama kita menyebutkan puasa atau ibadah yang pada waktu tertentu dengan cara tertentu, kalau pengen waktunya secara spesifik seperti itu memang perlu dalil. Tapi kalau misalkan seperti kayak Senin Kamis, ya Senin Kamis di bulan apapun boleh, asal bukan di hari raya Idul Adha, Idul Fitri dan hari tasyrik, maka itu boleh. Ya, itu kalau bicara tentang puasa. Salat sunnah, kalau salat sunnahnya memang kapan aja boleh, ya tahajud tiap malam diperbanyak, ya itu mah tentu jadi kebaikan. Tapi mungkin jangan dikhususkan, pengen sholat sunnah Muharram misalkan ya, yang istilahnya memang tidak ada seperti itu ya. Nah kalau misalkan sholat sunnahnya sunnah yang sudah ada dan bisa untuk dilakukan kapan saja, kayak tahajud tiap malam, sholat duha setiap jam 8 pagi gitu ya, atau jam 9 pagi, jam 10 pagi, ya itu dipersilakan karena dalilnya memang umum ya. Kayak misalkan kalau masuk masjid jangan dulu duduk sebelum sholat sunnah 2 rakaat. Dalilnya sholat sunnah, Bu.
Makanya kalau pengen sholatnya qobliyah zuhur misalkan, ya sudah, itu bisa juga untuk dilakukan. Tapi kalau misalkan harus qobliyahnya udah di rumah misalkan, nyampe ke masjid atau enggak dia datang ke masjidnya jam 2. Zuhur udah, ba'diyah zuhur udah, tapi lagi masuk masjid nih, pengen menghormati masjid, sholat apa ya? Tahiyatul masjid, itu silakan. Ya. Jadi yang kita ya nyari aman-amannya aja ya. Masalah memotong kuku dan bercelak atas kebodohan diri, saya mohon maaf tidak tahu, belum pernah ketemu hadisnya. Mungkin saya yang punya keterbatasan ilmu, tapi kalau misalkan jaga amannya sih kalau diri pribadi, kalau memang belum ada perintahnya sih nggak berani ngelakuin. Karena ada kaidah dari guru kami disebutkan kayak begini. Ibadah itu seluruhnya haram kecuali ada perintahnya. Ya, karena satu-satunya zat yang layak diibadahi adalah Allah, maka yang punya hak nyuruh ibadah ya Allah aja. Baik dari Al-Qur'an maupun melalui misalkan lisan Rasulnya. Jadi kalau tidak ada ibadahnya, takut kalaupun terjadi bisa juga jadi cuman sunnah, bukan wajib. Tapi kalau takutnya salah, takutnya tergelincir pada sesuatu yang Allah tidak suka. Ya. Tapi kalau untuk urusan umum, muamalah, semua hal itu boleh sampai ada larangannya. Misalkan nonton film misalkan, boleh. Tapi ketika misalkan sudah yang ditonton ada yang mohon maaf aurat yang terbuka, yang film yang tidak baik, ya itu sudah ada larangannya. Jangan melihat sesuatu yang seperti itu, maka filmnya itu berubah hukumnya menjadi tidak boleh. Ya. Jadi kalau untuk urusannya ibadah, memang sebisa mungkin menjaga sesuai dengan yang ada tuntunannya. Ya. Tapi kalau misalkan tidak ada tuntunannya, ya tadi sebaiknya jangan. Ya. Maka silakan ya, mau perbanyak puasa aja, tapi yang dalil-dalilnya umum. Mau puasa Nabi Daud boleh, Senin Kamis boleh, puasa Ayyamul Bid boleh, sholat sunnah ya udah ngerutin tiap hari, duha tahajud gitu ya. Jadi kalau dikhususkan pengen di tanggal segini saya pengen khusus sholat itu di tanggal tersebut, di hari tersebut tanpa ada tuntunannya, sebaiknya jangan ya. Tapi kalau bentuknya umum maka tafadhol silakan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Sekali lagi, Apa fadilah amalnya, keutamaan amalnya, dan apa kerugiannya kalau kita meninggalkan suatu amalan tersebut. Jadi akhirnya ada orang yang bisa termotivasi hanya dengan tahu ilmunya. Tapi kalau diri sendiri, yang lebih efektif justru, ini pribadi ya, kalau saya ingat dosa sendiri ya. Seperti misalkan contoh, ketika diri ini lagi futur, terus ngelihat orang di sekitar, dia cuma 5 waktu misalkan, itu pun zuhurnya 2:30, asarnya 2:30 tuh ya. Tapi seumur hidup gak pernah duha, gak pernah tahajud ya. Tapi kalau ditanya dia bisa masuk surga gak? Insya Allah bisa. Karena saya tahu dia gak punya dosa sebanyak saya. Dia gak pernah jadi bandar judi, dia gak pernah ngelakuin kemaksiatan yang saya lakuin di Thailand misalkan ya. Maka diri ini yang cita-citanya sama-sama pengen ke surga, tapi dosa dia tidak sebanyak saya. Terus saya yang punya dosa lebih banyak, gak pengen ngapalin lebih banyak, belajar lebih banyak, ibadah lebih banyak. Maka pakai bekal apa saya ke surga? Ngerasa gak tahu diri aja di hadapan Allah. Diri yang layak Allah matikan di sana, malah diizinkan pulang, bisa ngaji, ketemu ibu-ibu semua orang-orang baik yang soleha, bapak-bapak yang solih, Insya Allah. Terus diri ini tidak mau melakukan lebih banyak, ya ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Jadi setiap kali futur, ya Allah, pengen ke surga pakai cara apa? Mereka kan nggak punya dosa sebanyak saya. 5 waktu doang, insya Allah masih bisa ke surga. Saya kalau cuman yang standar, pasti kurang. Udah ngelakuin lebih pun, ya belum tentu keterima. Berani jawab gitu dari lahir sampai sekarang, sholat kita yang mana yang diterima oleh Allah? Nggak tahu, nggak berani jawab. Ya. Atau juga bisa sering-sering wisata rohani ke kuburan. Ya. Ya Allah, dulu dia lebih kaya dari saya, dikubur juga tuh, nggak ninggalin apa-apa, hartanya malah diperebutin sama anak-anaknya. Ya, boro-boro anaknya malah ngedoain dan lain-lain. Atau juga misalkan kalau di Bandung itu di Jalan Dr. Junjunan ada rumah singgah Al-Fatih, di Surabaya ada rumah kanker, ketemu tuh dengan orang-orang yang umurnya udah divonis oleh dokter 6 bulan lagi. Anak umur 3 tahun udah penyakitnya bocor jantung, kepalanya banyak jahitan karena ada tumor di kepalanya, hidrosepalus dan lain-lain. Ya. Jadi kayak ya Allah, seketika kalau nyampe ke tempat kayak gitu tuh, masalah kita langsung jadi receh. Ya. Jadi asa malu gitu kalau kita ngambek cuman gara-gara enggak dibeliin tas baru gitu. Nah, karena masalah mereka jauh lebih berat, tapi mereka bisa mereka yang ngajak kita tersenyum dan bahagia. Ya. Ya silakan kalau mau dirutinkan, ya. Bismillah ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab.